Qala ahlul ilmi wa yanbaghi lil urusi arba'atu asya'a. Awaluha akhdul yadaini wa saniha massu sadriha wa salisuha takbilul khadaini wa rabi'uha qiraatil basmalati inda idkhaliz zakari fil farji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan penuh kebahagiaan. Kali ini kita akan membahas topik yang mungkin jarang dibicarakan, tapi sangat penting untuk keharmonisan rumah tangga, etika dalam hubungan suami istri. Apakah sahabat pernah merasa bingung bagaimana membangun keintiman yang sehat dengan pasangan? Atau mungkin ada yang merasa, kok hubungan terasa kurang hangat ya? Nah, di video ini kita akan bahas bersama. Jangan lupa, tinggalkan pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar ya, karena kita belajar bersama di sini. Awaluha akhdul yadaini. Tahukah sahabat, sentuhan sederhana seperti memegang tangan pasangan itu punya efek luar biasa. Coba bayangkan, ketika kita memegang tangan pasangan, kita nggak hanya memberi rasa nyaman, tapi juga menciptakan ikatan emosional. Secara psikologis, sentuhan ini merangsang hormon oksitosin atau sering disebut hormon cinta. Ini membantu mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya, dan bikin kita lebih dekat secara emosional. Jadi, jangan remehkan sentuhan kecil seperti ini. Ya, kalian sendiri gimana? Apakah sering memegang tangan pasangan? Tulis di kolom komentar, sahabat semua. Pernahkah kalian mendengar ungkapan bahwa sentuhan berbicara lebih keras daripada kata-kata? Sentuhan adalah bahasa cinta yang tidak membutuhkan kata, tapi bisa menyampaikan rasa aman, perhatian, dan penghormatan kepada pasangan. Wasaniha massu sadriha. Dalam hubungan suami istri, menyentuh dengan penuh kasih sayang adalah cara sederhana tetapi mendalam untuk menunjukkan cinta. Salah satu bentuk sentuhan yang sangat dianjurkan adalah menyentuh area dada pasangan dengan lembut. Namun, yang penting di sini bukan sekadar fisiknya, tetapi niat dan perasaan yang menyertainya. Sentuhan lembut ini secara psikologis merangsang produksi hormon oksitosin yang dikenal sebagai hormon cinta. Hormon ini membantu kita merasa lebih dekat, lebih percaya, dan lebih tenang. Bagi pasangan yang sedang menghadapi stres atau kesibukan sehari-hari, sentuhan penuh kasih sayang ini adalah cara untuk kembali terhubung dan meredakan ketegangan. Dengan menyentuh pasangan, kita mengirimkan pesan tanpa kata, "Aku peduli padamu," atau "Aku ingin kau merasa nyaman bersamaku." Rasulullah adalah teladan terbaik dalam menunjukkan kasih sayang kepada istri-istrinya. Dalam hadis, Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa beliau sering memeluk atau menyentuh istrinya dengan penuh kelembutan. Dalam Islam, hubungan suami istri bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal menciptakan ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Maka menyentuh dengan kasih sayang adalah salah satu cara untuk mencapai sakinah, ketenangan jiwa dalam hubungan. Bagi kalian yang merasa hubungan sedang sedikit renggang, cobalah mulai dari sentuhan kecil. Genggam tangan pasangan, letakkan tangan kalian di bahunya, atau berikan sentuhan lembut di dadanya sambil mengatakan sesuatu yang positif, tidak perlu sesuatu yang mewah atau rumit, karena keintiman seringkali dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, saat pasangan pulang kerja, ucapkan, "Terima kasih sudah berjuang hari ini," sambil menyentuh pundaknya. Sebelum tidur, taruh tangan di dadanya sambil berkata, "Aku bersyukur memilikimu." Sahabat, cobalah lakukan ini dengan tulus dan lihat bagaimana hubungan kalian perlahan menjadi lebih hangat. Tentu saja sentuhan ini harus selalu dilakukan dengan rasa hormat dan persetujuan. Jangan pernah memaksa pasangan untuk menerima sentuhan jika dia merasa tidak nyaman. Sebaliknya, komunikasikan dengan lembut apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian inginkan. Dalam hubungan yang sehat,
Rasa saling menghormati adalah kunci. Ketika pasangan merasa dihormati, mereka lebih mudah membuka diri untuk menerima dan memberikan cinta. Bagaimana menurut kalian, sahabat? Apakah sentuhan kecil seperti ini juga punya makna besar dalam hubungan kalian? Atau mungkin kalian punya cara sendiri untuk menunjukkan kasih sayang? Share di kolom komentar, karena cerita kalian bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Sahabat semua, pernahkah kalian merasa bahwa keintiman itu dimulai bahkan sebelum hubungan fisik terjadi? Wasalisuha takbilul khadaini. Salah satu bentuk ekspresi cinta yang sering dianggap sederhana tetapi sangat bermakna adalah mencium pipi pasangan. Ciuman di pipi bukan sekadar gestur fisik. Lebih dari itu, ini adalah cara untuk membangun suasana hati, menciptakan rasa nyaman, dan memperkuat hubungan emosional sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Dari sisi psikologis, ciuman di pipi memiliki banyak manfaat. 1. Meningkatkan hormon oksitosin. Sama seperti sentuhan lembut, ciuman juga merangsang hormon ini. Hormon ini membantu mengurangi stres, memperkuat ikatan emosional, dan menciptakan rasa bahagia. 2. Menurunkan kortisol. Saat pasangan saling mencium dengan penuh kasih, tubuh cenderung menurunkan hormon stres, yaitu kortisol. Ini membantu menciptakan suasana yang rileks sebelum melanjutkan ke hubungan yang lebih intim. 3. Komunikasi tanpa kata. Dalam sebuah hubungan, ciuman seringkali menyampaikan pesan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, seperti "aku mencintaimu" atau "aku ingin kau merasa dihargai." Sahabat, coba deh ingat, kapan terakhir kali kalian mencium pipi pasangan dengan niat tulus seperti ini? Apakah pasangan kalian tersenyum setelahnya? Kalau iya, itu tandanya ciuman itu berhasil menyentuh hatinya. Islam memandang hubungan suami istri bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai ibadah. Rasulullah memberikan contoh bagaimana beliau menunjukkan cinta kepada istri-istrinya. Salah satu bentuk kasih sayang beliau adalah dengan mencium istrinya, baik di pipi maupun di kening. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa Rasulullah mencium istrinya bahkan sebelum berangkat salat. Hal ini menunjukkan bahwa ekspresi cinta yang kecil sekalipun memiliki nilai besar dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Maka, ciuman di pipi sebelum bersenggama adalah bentuk adab yang memperkuat cinta, menunjukkan penghormatan, dan memulai hubungan dengan suasana hati yang positif. Tahukah sahabat, bahwa ciuman sebelum hubungan suami istri juga memberikan manfaat bagi kesehatan mental, mengurangi rasa canggung atau tegang. Bagi pasangan yang mungkin merasa gugup atau lelah setelah seharian beraktivitas, ciuman lembut di pipi membantu mencairkan suasana, meningkatkan kepercayaan diri pasangan. Dengan menunjukkan kasih sayang melalui ciuman, pasangan akan merasa dihargai dan diterima sepenuhnya, menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat. Hubungan fisik yang diawali dengan keintiman emosional akan terasa lebih bermakna dan membahagiakan. Lalu, bagaimana cara kita melakukannya agar ciuman ini benar-benar bermakna? 1. Lakukan dengan lembut dan tulus, jangan terburu-buru. Pastikan pasangan merasa bahwa ciuman itu datang dari hati. 2. Buat kontak mata terlebih dahulu. Sebelum mencium, tatap mata pasangan dengan senyuman. Kontak mata ini memberikan sinyal bahwa kalian peduli dan menghargai keberadaannya. 3. Berikan pujian atau kata-kata cinta. Setelah mencium, ucapkan sesuatu yang sederhana tetapi bermakna, seperti "aku bersyukur memiliki kamu" atau "terima kasih sudah ada di sisiku". Ciuman ini mungkin hanya berlangsung beberapa detik, tetapi dampaknya bisa bertahan lama, bahkan membangun mood positif untuk hubungan selanjutnya. Nah, sahabat, bagaimana dengan kalian? Apakah sudah membiasakan diri memberikan ciuman kepada pasangan sebelum memulai hubungan suami istri? Atau mungkin ada pengalaman unik yang ingin kalian bagikan? Silahkan, ceritakan di kolom komentar. Kebahagiaan itu seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Wa rabi'uha qiraatil basmalati inda idkhalil zakari fil falji. Sahabat, membaca basmalah sebelum memulai hubungan intim adalah salah satu bentuk mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam hubungan suami istri.
Islam mengajarkan bahwa hubungan intim bukan sekadar pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari ibadah. Dengan membaca basmalah, kita memohon keberkahan, perlindungan dari gangguan setan, dan niat tulus untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian hendak menggauli istrinya, hendaklah ia membaca, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa janniba syaitona ma razaqtana." Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau karuniakan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa hubungan intim bukan hanya soal keintiman fisik, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual. Dengan membaca basmalah, kita menjaga hubungan ini tetap berada dalam kerangka ibadah yang diridai Allah. Sahabat, membaca basmalah sebelum hubungan intim juga memiliki manfaat psikologis. Ketika kita memulai dengan menyebut nama Allah, hati dan pikiran kita menjadi lebih tenang. Ini membantu menciptakan suasana yang rileks dan penuh kasih sayang, terutama jika hubungan dimulai setelah hari yang melelahkan. Mengapa ini penting? Karena keintiman yang sehat membutuhkan kondisi mental yang stabil dan perasaan saling percaya. Dengan mengawali hubungan dengan doa, kita mengarahkan pikiran untuk fokus pada cinta, kebahagiaan, dan keharmonisan. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berniat baik dalam segala hal, termasuk dalam hubungan suami istri. Membaca basmalah adalah salah satu cara untuk menjaga niat ini. Niat ini bisa mencakup banyak hal, seperti 1. Memperkuat ikatan cinta, menjadikan hubungan sebagai momen untuk saling mendekatkan diri. 2. Memohon keturunan yang saleh. Jika Allah menghendaki, hubungan tersebut dapat menjadi awal terciptanya generasi yang membawa kebaikan. Islam memberikan nilai yang tinggi pada keharmonisan rumah tangga, dan basmalah adalah kunci untuk memulai segalanya dengan niat yang benar. Dalam Islam, setan selalu berusaha mengganggu manusia, termasuk dalam urusan rumah tangga. Dengan membaca basmalah, kita memohon perlindungan kepada Allah agar hubungan suami istri ini terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Doa yang diajarkan Rasulullah dalam hadis tadi juga mencakup perlindungan atas keturunan kita. Jika Allah menghendaki keturunan dari hubungan tersebut, anak itu pun akan dilindungi dari gangguan setan. Mungkin bagi sebagian pasangan, membaca basmalah sebelum memulai hubungan intim terasa sedikit asing atau sulit dilakukan. Berikut beberapa tips praktis agar kebiasaan ini mudah diterapkan. 1. Buat suasana yang nyaman. Sebelum memulai, cobalah saling berbicara dengan lembut dan saling mengingatkan untuk membaca doa bersama. 2. Ucapkan dengan perlahan di hati. Jika merasa canggung untuk mengucapkannya secara lisan, bacalah dalam hati dengan penuh penghayatan. 3. Biasakan komunikasi spiritual dalam hubungan. Diskusikan dengan pasangan tentang pentingnya mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan suami istri. Membiasakan membaca basmalah tidak hanya meningkatkan keberkahan, tetapi juga membuat hubungan terasa lebih bermakna. Bagaimana menurut sahabat semua? Apakah sudah terbiasa membaca basmalah sebelum memulai hubungan suami istri? Atau mungkin ada pengalaman menarik yang ingin kalian bagikan? Yuk, kita diskusikan di kolom komentar. Karena berbagi pengalaman dan ilmu seperti ini bisa menjadi jalan untuk saling belajar dan memperbaiki. Sahabat semua, hubungan suami istri adalah salah satu anugerah terindah yang Allah berikan. Dengan niat yang benar, adab yang baik, dan doa yang tulus, hubungan ini bukan hanya mempererat cinta, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada adab atau kebiasaan dalam hubungan suami istri yang sudah kalian terapkan dan terasa membawa keberkahan? Atau mungkin ada tantangan yang pernah kalian hadapi dalam menciptakan keharmonisan? Saya sangat ingin mendengar pengalaman kalian. Yuk, tuliskan di kolom komentar pengalaman, pendapat, atau bahkan pertanyaan kalian. Ingat, berbagi seperti ini bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat kita yang lain. Sebagai penutup, mari kita ingat, hal kecil yang dilakukan dengan cinta, seperti membaca basmalah,
sentuhan lembut atau kata-kata manis bisa membawa perubahan besar dalam hubungan rumah tangga. Jangan pernah meremehkan kekuatan cinta yang tulus. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe agar lebih banyak pasangan bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat. Tetaplah mencintai dengan tulus dan menjaga hubungan kalian sebagai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.